Pemirsa, Anda kembali lagi di Special Report CNBC Indonesia berkaitan dengan kinerja APBD DKI Jakarta periode Oktober 2025. Masih bersama saya Dina Gurning dan tentu saja masih bersama dengan Head of Research CNBC Indonesia Mbak Maesa Ro. Kita lanjutkan kembali dialognya Mbak Esa. Langsung saja, kita kan hari ini akan mendengar juga berkaitan dengan APBD di kuartal ketiga di DKI Jakarta. Kalau dari tim riset CNBC Indonesia sendiri, overview-nya atau outlook-nya seperti apa? Kalau dari mungkin dari berdasarkan historis aja ya, kita nggak bisa ramalan nih kayaknya. Berdasarkan historis aja sebenarnya kalau kita lihat dari mungkin Januari September sampai hingga kuartal 3 2024 itu kan sekitar 51 kalau tidak salah ya. Artinya saya rasa sih pasti akan di atas itu ya, mungkin sekitar 55 karena satu ada banyak stimulus memang yang diberikan Pemda DKI Jakarta. Ada juga upaya percepatan dari belanja, mungkin belanja modalnya di beberapa. Kalau kita lihat mungkin ada orang kita lihat beberapa perbaikan mungkin di sekolah ya, ada sekolah-sekolah dan mungkin di daerah wilayah publik seperti GOR atau apa gitu. Dan kalau dari sisi pendapatan saya rasa sih mungkin sekitar di atas 70 ya, harus di atas 75 ya. Karena biasanya memang di kuartal 3 penerimaannya juga akan meningkat drastis dan yaitu saya berkaca lagi bahwa konsumsi rumah tangga Jakarta ini masih sangat kuat dan itu membuktikan kalau bahwa ekonominya masih berjalan. Kalau ekonomi berjalan pasti juga pendapatan akan naik juga ya, karena ada banyak dari mungkin kita lihat juga selain PPH mungkin PPN juga ada di sana dan kita lihat nih mungkin sudah rame nih ya jalan, mall dan hotel-hotel juga mulai ramai, artinya ada kenaikan dari penerimaan retribusi daerah. Jadi saya rasa sih mungkin kalau pendapatan daerah di atas 75% ya dari mungkin sekitar 75%. Kalau berkaca tahun kemarin Januari September 2024 kan 37 triliun, saya rasa mungkin ya masih di atas itu sedikit gitu atau ya minimal sama gitu. Tidak jauh-jauh dari Betul, situ. Saya setuju sama Mbak Esa tadi mengatakan bahwa sebenarnya secara pengamatan mata juga kita sudah bisa melihat betapa Jakarta sudah dalam tanda kutip ramai lagi ya. Ini artinya multiplier efek ekonomi juga sudah terasa dan pastinya akan tercermin juga di realisasi APBD di kuartal ketiga tahun 2025. Dan langsung saja ya Mbak Esa, nanti juga saya akan minta untuk Mbak Esa menanggapi kira-kira bagaimana hasil dari realisasi APBD di kuartal ketiga tahun 2025 di DKI Jakarta. Tapi kita simak dulu bagaimana hasil dari konferensi pers terkait dengan kinerja APBD DKI Jakarta periode Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Narasumber konferensi APBD siang hari ini adalah Bapak Gubernur yang akan didampingi oleh Pak Wagub, lalu Asisten Perekonomian Keuangan, juga hadir Kepala BPKD, lalu Kepala Bapenda dan Kepala BPBUMD. Bapak Ibu, pada hari ini Pemprov DKI akan menyampaikan perkembangan APBD tahun 2025, cut off 31 Oktober 2025 dan update per 20 November 2025. Ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan APBD lebih kurang 91 triliun, tentu penting bagi kami untuk memastikan bagaimana pendapatan, belanja, dan program prioritas bergerak secara faktual di lapangan. Pak Gubernur sering menyampaikan, kita ingin memutus mata rantai ketidakberuntungan. Sekilas itu sederhana, namun itu adalah prinsip yang berakar pada filsuf John Rawls yang menjadi fondasi penting kebijakan ekonomi banyak negara. Untuk itu kita ingin menyampaikan kepada publik bagaimana 20 hari terakhir ini Jakarta mampu mengakselerasi dengan pendapatan yang kuat melaju serta belanja yang juga semakin optimal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail dan lebih lengkap, maka kami persilahkan kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan dan nanti akan dilanjutkan oleh para pimpinan OPD. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Makan soto Betawi di Cikini.
ditutup dengan minum jus buah delima. Kita buka konferensi pers hari ini untuk menginformasikan APBD Jakarta tahun 2025. Yang sungguh saya hormati Wakil Gubernur Bapak Rano Karno, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Khairuddin dan juga Bapak Wibi, Wakil Ketua Komisi yang hadir, Komisi B dan E, D, dan para anggota DPRD yang hadir, Koordinator Staf Khusus Gubernur, Wakil Koordinator, dan para ibu, para pejabat yang kami hormati. Hari ini saya bersama jajaran pemerintah DKI Jakarta melaksanakan konferensi pers DKI Jakarta tahun 2025. Kenapa ini kami lakukan? Ini sebagai bagian dari transparansi publik dan akuntabilitas yang selalu kita sampaikan. Sejalan dengan cita-cita besar Jakarta untuk menjadi kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya, maka kami akan menyampaikan beberapa fokus utama yang akan dilakukan dengan APBD yang ada. Penyampaian APBD secara terbuka ini merupakan langkah penting untuk sekali lagi membangun budaya transparansi yang selalu kami inginkan. Mungkin ini yang kedua kali bagi Balai Kota, tetapi bagi provinsi rasanya baru Jakarta yang menyampaikan secara terbuka dan transparan. Pada kesempatan ini kami nanti juga akan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Pras tadi, cut off-nya sampai dengan 20 November 2025. Seperti kita ketahui bersama dari Executive Summary, bisa ditampilkan. Triwulan ketiga 2025, Jakarta tercatat pertumbuhannya 4,96%, yang menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi kota dengan inflasi yang sangat terjaga. Inflasinya 2,69, lebih rendah dari inflasi nasional 2,86%. Tingkat pengangguran terbuka Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 6,05% pada bulan Agustus 2025 dan kinerja investasinya mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 204,13 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta dalam periode ini para pelaku dunia usaha memberikan kepercayaan kepada pemerintah Jakarta. Stabilitas ini juga menjadi fondasi dasar untuk terus menjalankan berbagai program prioritas yang akan kami lakukan. Seperti kita ketahui, APBD DKI Jakarta, APBDP, yaitu 91,86 triliun. Realisasi APBD Jakarta hingga 20 November adalah sebagai berikut, menunjukkan tren yang sangat positif. Pendapatan daerah naik dari 62,39 triliun pada bulan Oktober menjadi 68,53 triliun pada bulan November. Ada kenaikan yang cukup tinggi dengan realisasi sebesar 81,15% dari target pendapatan 84,45 triliun sampai dengan akhir Desember nanti. Belanja daerah meningkat dari 47,96 triliun menjadi 51,98 triliun atau 60,46% dari target 85,97 triliun. Sementara untuk pembiayaan daerah tercatat 3,64 triliun, silva naik dari 18,08 triliun menjadi 20,09 triliun pada 20 Oktober 2025. Saudara-saudara sekalian, peningkatan realisasi belanja di akhir tahun ini dapat dipastikan mengingat masih ada sekitar 21.631 paket pengadaan barang jasa yang telah dilaksanakan dan proses tender oleh Pokja BPPBJ telah mencapai 95,34%. Saat ini tercatat surplus anggaran sebesar 14,43 triliun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kondisi ekonomi Jakarta pada triwulan 3 tahun 2025 ini, Jakarta tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. Jakarta memberikan kontribusi
39% terhadap produk domestik bruto atau terhadap PDB. Terutama ditopang yang paling utama adalah sektor jasa, transportasi, dan akomodasi. Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan Jakarta di tahun 2025 ini akan tumbuh antara 4,6 dan sampai dengan 5,4. Kami sendiri memperkirakan mungkin antara 5,1 lah secara average. Inflasi Jakarta per Oktober 2025 terkendali di angka 2,69%. Seperti yang tadi kami sampaikan, di bawah inflasi nasional 2,86%. Hal ini memperlihatkan bahwa harga barang dan jasa di Jakarta relatif terkendali dan stabilitas pasokan juga terjaga dengan sangat baik. Keberhasilan menjaga inflasi ini tidak luput dari tim pengendalian inflasi daerah yang selama ini bekerja dengan baik dan bersinergi bersama-sama dengan pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, distributor, hingga perangkat daerah yang memastikan bahwa pasokan tetap tersedia. Dan sampai hari ini, sampai dengan bulan November ini, kita tidak pernah menghadapi kelangkaan di pasar semua produk-produk yang ada di Jakarta. Strategi pengendalian terus kita jaga, kita perkuat melalui pendekatan 4K. Yang pertama adalah menjaga keterjangkauan harga, sehingga dengan demikian harga menjadi hal yang utama, lewat pasar murah, pangan bersubsidi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menjamin ketersediaan pasokan, dan relatif pasokan tidak pernah ada masalah, dengan kerjasama antar daerah dan juga urban farming. Walaupun urban farming di Jakarta kontribusinya tentunya tidak terlalu besar. Yang berikutnya adalah memastikan kelancaran distribusi, dan juga yang terakhir adalah yang penting kami selalu mengkomunikasikan atau memperkuat komunikasi publik yang konsisten dalam forum TPID, keharian maupun monitoring lapangan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka, TPT juga turun 6,05% sampai dengan bulan Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini tentunya tidak lepas dari apa yang kami lakukan dengan job fair yang sudah 14 kali berturut-turut, kemudian juga job fair khusus untuk disabilitas yang alhamdulillah kemarin bisa merekrut sampai dengan 150 pekerja disabilitas, dan juga salah satunya yang cukup viral itu Sidan yang sekarang kerja di Transjakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sektor perdagangan, akomodasi, makanan, minuman, dan transportasi menjadi penyerap tenaga kerja yang paling tinggi yang ada di Jakarta. Pertumbuhan positif ini di sektor ini mempertegas peran Jakarta sebagai kota jasa dan sekaligus sebagai hub perdagangan regional. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, secara khusus saya ingin menegaskan kembali, saya dan Pak Wagub berkomitmen untuk job fair dan juga upskilling disabilitas yang kemarin sudah berjalan dengan baik. Kami akan adakan secara periodik karena ini memberikan ruang bagi disabel juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di Jakarta dalam ekosistem ketenaga kerjaan Jakarta. Hal yang berkaitan dengan investasi nanti mungkin bisa dielaborasi oleh Bu Lucy dan sebagainya. Dengan kontribusi 14,24% terhadap total investasi nasional. Jadi investasi di Jakarta sekarang ini mungkin ranking 2 secara nasional. Jakarta mempertahankan posisi sebagai magnet investasi nasional. Hal itu terlihat dalam realisasi di triwulan ketiga tahun 2025 mencapai 204,13 triliun atau tumbuh 6,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang juga mengembirakan adalah aktivitas investasi tersebut menyerap tenaga kerja kurang lebih 338.310 tenaga kerja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk menjaga tren positif yang sudah ada dan kita lakukan, kita buat,
maka kita akan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami tetap akan melakukan penyederhanaan perizinan. Yang berikutnya adalah optimalisasi mall pelayanan publik, kemudian promosi penanaman modal melalui Jakarta Investment Festival dan Jakarta Investment Center. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain itu kami juga akan secara terus-menerus membuka ruang apabila ada berbagai kesempatan termasuk seluruh bidang yang ada, bahkan di bidang sport pun kami sekarang mendorong untuk Jakarta menjadi sport tourism. Hal itu mulai terlihat ketika kami mengadakan Jakarta International Marathon atau Jakarta Running Festival, dan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar meminta privilege untuk bisa mengadakan acara tersebut di Jakarta. Tetapi untuk sementara ini kami membatasi supaya Jakarta Running Festival maupun Jakarta International Marathon yang pesertanya udah hampir 30.000 lebih itu tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selanjutnya konferensi pers ini akan dilanjutkan dengan kepala perangkat daerah dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi gambaran bahwa Jakarta dengan transparansi ini akan lebih memudahkan siapapun untuk mengakses kepada anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta. Dan yang terakhir sekali lagi, yang akan kita bangun adalah trust, yaitu rasa percaya masyarakat. Dan untuk membangun trust itu, saya sudah menyampaikan berulang kali kepada teman-teman di Balai Kota, kita harus transparan, terbuka, dan memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa mengetahui apa yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itu tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan konferensi pers berkaitan dengan kinerja APBD DKI Jakarta periode Oktober 2025 yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga bersama dengan timnya yang sudah disampaikan secara overview dan juga sangat komprehensif. Saya akan meminta untuk Mbak Esa yang masih bersama dengan kami di sini untuk sedikit kurang lebih menanggapi berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Mungkin silakan Mbak Esa dengan analisisnya seperti apa? Oh baik Dina, mungkin kita perlu apresiasi terlebih dahulu ya dengan pencapaiannya sangat luar biasa nih, terutama di pendapatan daerah ya. Kalau kita lihat tadi kan pendapatan asli daerahnya sudah 78,7%, hampir 80% ya. Padahal ini masih tersisa 2 bulan. Biasanya padahal 2 bulan terakhir itu juga istilahnya berkah buat pendapatan daerah ya. Jadi memang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat di retribusi daerahnya sudah sampai 1 triliun nih, udah 73% ya. Artinya memang pendapatan daerahnya ini sudah mungkin bahkan kalau kita lewat, kalau dibagi 3 aja kan sekitar 75, artinya memang sebenarnya sudah melewati dari 75, baru 75% itu yang pendapatan asli daerahnya ya. Dan kalau kita lihat di belanjanya pun juga sudah membaik, jauh membaik ya, sudah sampai 55 ya belanja daerahnya ya. Di belanja operasional sudah 64%. Ini memang seperti mungkin tadi saya bilang bahwa di setelah mungkin di kuartal 2 sebenarnya mungkin beberapa orang termasuk saya juga merasakan ada percepatan mungkin ya beberapa belanja-belanja dari stimulus ya terutama ya, karena ini kan upaya memang menjaga daya beli seperti Pak Presiden Prabowo inginkan, dan Pemda DKI juga sudah sejalan dengan itu ya. Dan belanja modal kita lihat walaupun mungkin masih sekitar 28%, tapi ya itu mungkin harus kita ingat ya, kalau ini kan masa pemerintahan awal Pak Pramono, jadi memang ada belanja multi years yang pasti harus dilihat secara clear lagi, secara mungkin biar tidak istilahnya tidak menjadi persoalan ke depan ya, karena belanja modal DKI ini kan juga sangat penting dan biasanya menjadi benchmark dari wilayah lain gitu. Oke. Terima kasih Mbak Esa selaku Head of Research CNBC Indonesia sudah berbagi perspektif berkaitan dengan laporan atau rilis dari APBD DKI Jakarta di kuartal ketiga tahun 2025.